Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan malih. Mugi sedulur sedaya tansah pinaringan kasihatan lan keselamatan dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit bercerita tentang asal-usul Kabupaten Blora. Blora merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang letaknya berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur. Cerita asal-usul Blora ini memiliki banyak versi, dan berbagai versi tersebut memiliki kekhasan dan penceritaan. Hal tersebut bergantung pada siapa dan kapan cerita itu diceritakan, dan berikut ini merupakan salah satu versi cerita asal-usul Blora berdasarkan cerita beberapa warga asli Blora. Dahulu kala, di sebuah wilayah yang bernama Kadipaten Bangir. Saat itu, Kadipaten Bangir termasuk dalam Afdeling Residen Rembang atau Residen Jepara Rembang. Pemerintahan Kadipaten Bangir dipimpin oleh seorang adipati yang dibantu beberapa orang tumenggung atau wedana. Salah satu wedana di wilayah Kadipaten Bangir adalah adik kandung Adipati Bangir. Ia merupakan wedana Karangjati yang bernama Ngati, dan wedana Ngati sendiri menderita lumpuh. Tapi meskipun demikian, ia dikenal sebagai seorang yang memiliki kesaktian. Suatu ketika terjadi gejolak di Kadipaten Bangir. Terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh sisa-sisa laskar prajurit Diponegoro yang bernama Noyo Sentiko. Noyo Sentiko merupakan lelaki kekar yang berwajah garang, berambut panjang dan gimbal. Ia merupakan salah satu cucu prajurit pribumi yang setia. Penampilan Noyo Sentiko yang memiliki rambut gimbal dan tidak terurus tersebut memunculkan julukan Noyo Gimbal. Meskipun penampilannya sangat menakutkan, dalam jiwa Noyo Gimbal sudah tertanam rasa nasionalisme yang tinggi. Ia dikenal sebagai sosok yang sangat anti penjajah. Ia sangat membenci para penjajah bersama antek-anteknya. Noyo Sentiko sendiri tidak menyukai para bupati dan wedana yang cenderung berpihak pada Belanda. Dalam pemberontakannya tersebut, Noyo Gimbal beserta para prajuritnya menyerang kadipaten dengan membabi buta. Hal ini mengakibatkan prajurit kadipaten kewalahan. Noyo Gimbal menyerang siapa saja dengan garang. Banyak sekali prajurit Kadipaten Bangir yang tewas. Senopati perang Kadipaten Bangir yang bernama Begeden Jedis gugur dalam pertempuran tersebut. Pemberontakan Noyo Gimbal cukup meresahkan Adipati Bangir dan rakyatnya. Dalam keadaan bingung dan terancam, Adipati Bangir memutuskan bersemedi untuk mendapatkan petunjuk tentang apa yang seharusnya ia lakukan untuk menghentikan pemberontakan Noyo Gimbal dan pengikutnya tersebut. Akhirnya, dalam semedi sang Adipati Bangir mendapatkan wangsit atau petunjuk goib. Sang Adipati mendapatkan petunjuk bahwa orang yang dapat mengalahkan Noyo Gimbal adalah adik kandungnya sendiri, yakni Wedono Ngati. Akhirnya, tanpa berpikir panjang, Adipati Bangir memberitahukan wangsit yang diterimanya kepada sang adik. Wedono Ngati pun segera maju ke medan perang melaksanakan titah sang adipati yang tak lain adalah kakak kandungnya. Dikarenakan tubuh Wedono Ngati lumpuh, ia memerintahkan anak buah untuk membawanya menggunakan tandu ke medan laga menghadapi pasukan Noyo Gimbal. Wedono Ngati tidak gentar sedikit pun menghadapi Noyo Gimbal dan pasukannya yang garang.
Dengan kesaktian yang dimilikinya, ia melawan Noyo Gimbal dari Tandu. Selain itu, Wedono Ngati memiliki pusaka ampuh berupa tombak yang dinamai Godong Andong. Dengan pengaruh kewibawaan pusakanya tersebut, akhirnya Wedono Ngati berhasil menghalau dan mengalahkan pasukan prajurit Noyo Gimbal. Kemenangan Wedono Ngati disambut sukacita dan sorak-sorai rakyat Kadipaten Bangir. Wedono Ngati diarak menuju Balaiurang Kadipaten. Dengan bangga, sang Adipati Bangir memeluk adiknya yang lumpuh tersebut. Sambil terus mendekap adik kandungnya, sang Adipati membisikkan ucapan selamat dan terima kasih atas perjuangan sang adik. Setelah itu, sang Adipati berkata pada semua orang yang ikut mengarak sang Wedana, "Wahai rakyatku, hari ini sebuah sejarah besar telah terukir. Adikku, Wedono Ngati telah berhasil menyelamatkan Kadipaten Bangir dari aksi pemberontakan Noyo Gimbal," kata sang Adipati tertahan sejenak. "Oleh karena itu, aku akan menghadiahinya separuh wilayah Bangir ini," lanjut sang Adipati tanpa sadar menitikkan air mata haru. "Tubuhnya memang lumpuh, tapi semangat dan keberaniannya patut kita contoh, wahai rakyatku," kata sang Adipati lagi. Uraian Adipati Bangir itu disambut gegap gempita seluruh rakyat yang berkumpul di Balaiurang Kadipaten sambil mengeluk-elukan nama Wedono Ngati. "Ampun Gusti, ini sudah menjadi tanggung jawab hamba sebagai salah satu rakyat Kadipaten Bangir. Sudah sepantasnya lah saya membela tanah air ini demi kemaslahatan bersama," sergah Wedono Ngati yang masih duduk di tandunya. "Ini semua sudah menjadi keputusanku, Adi. Engkau tidak usah risau. Separuh wilayah Kadipaten Bangir ini aku serahkan kepadamu. Jagalah, rawatlah dan pimpinlah rakyatmu dengan segala kemampuan dan daya linui yang engkau miliki. Adi, aku tahu engkau adalah kesatria pinilih dan pinuji. Aku yakin kau bisa memimpin Kadipaten baru nantinya," kata Adipati Bangir sambil memeluk Wedono Ngati lagi setelah mengusap air mata yang tak disadarinya mengalir. Adipati Bangir kembali mengumumkan pemberian separuh wilayah Kadipaten Bangir ini. "Wahai rakyatku, kalian adalah saksi dari keputusanku. Kadipaten Bangir ini akan aku bagi 2 sigar semangka atau sama besar. Separuh wilayah Bangir ini akan dipimpin oleh adikku Ngati," kata sang Adipati di depan rakyatnya yang bersorak-sorai mendengar kembali pengumuman tersebut. Singkat cerita, Wedana Ngati diangkat menjadi bupati separuh wilayah Bangir itu. Namun, wilayah yang dihadiahkannya tersebut belum diberi nama. Demi mendapatkan nama untuk kadipaten baru tersebut, Ngati bersemedi. Dalam semedinya, Ngati mendapatkan wangsit atau petunjuk goib yang berseberangan dengan apa yang diharapkan. Ia mendapatkan titah goib untuk menguburkan jenazah Senopati yang gugur dalam pertempuran Noyo Gimbal, yakni Begede Jetis. Sebelum jenazah Senopati tersebut dikebumikan di bumi Jetis, dalam wangsit yang diterima Ngati, jenazah Begede Jetis tersebut harus dipindahkan ke sebelah utara desa Jetis. Tanah di sebelah utara Jetis itu berada di dataran tinggi yang disebut Pojok. Kemudian, Ngati memerintahkan anak buahnya untuk mengadakan upacara penggalian makam Senopati Begede Jetis. Para pengikut Ngati yang setia itu segera melaksanakan titah sang pimpinan dengan cekatan. Upacara penggalian dilaksanakan dengan baik. Segala macam ubur rampe dipersiapkan demi kelancaran upacara tersebut. Ngati memimpin pelaksanaan upacara tersebut secara langsung di atas tandu. Setelah makam digali,
jenazah sang senopati diangkat dan dipindahkan ke tempat yang sudah disiapkan sesuai wangsit yang diterima oleh Ngati. Setelah upacara pemindahan jenazah tersebut selesai, Ngati memerintahkan anak buahnya untuk membangun cungkup di wilayah itu. Demi menghargai dan menghormati jasa sang senopati, maka Ngati memberikan beliau gelar Sunan. Oleh karena makamnya berada di tanah yang tinggi atau di tanah pojok, akhirnya Begede Jetis mendapatkan sebutan Sunan Pojok. Hingga sekarang banyak peziarah yang mendatangi Sunan Pojok tersebut. Meskipun sudah diumumkan sebagai pemimpin wilayah separuh Kadipaten Bangir, Ngati belum dilantik secara resmi. Pada saat pelantikannya sebagai adipati, Ngati belum juga mendapatkan nama untuk kadipatennya. Hari pelantikan pun tiba. Banyak tamu undangan yang hadir untuk memberikan ucapan selamat atas hadiah pelantikan Ngati sebagai adipati wilayah yang belum bernama tersebut. Lalu, Ngati mendapatkan ide nama kadipaten dari sebuah hadiah yang dibawa oleh asisten residen Rembang. Ngati dihadiahi seekor kuda tunggangan atau kuda teji yang masih muda yang dapat dipakai sebagai kendaraan. Dalam bahasa Jawa, anak kuda atau kuda yang masih muda disebut belu. Namun entah mengapa, tiba-tiba kuda yang dihadiahkan tersebut jatuh sakit dan tercetus oleh Ngati untuk memberi nama wilayah kadipaten baru tersebut dengan nama Blora, yang berasal dari kata belu atau anak kuda yang masih muda dan sakit atau lara. Demikianlah pada upacara pelantikan tersebut, Ngati resmi menjadi Adipati Blora. Pemerintahan Adipati Ngati sangat baik meskipun beliau cacat. Tetapi ia memiliki strategi dan kepemimpinan yang baik. Adipati Ngati memimpin dengan bijaksana. Ia tidak segan turun langsung ke wilayah-wilayah perkampungan untuk mengetahui langsung keadaan rakyatnya. Ia begitu dicintai oleh rakyatnya dan rakyatnya merasa sangat senang dan tentram. Hasil bumi Kadipaten Blora melimpah di bawah kepemimpinan Adipati Ngati. Singkat cerita, Adipati Ngati meninggal dalam usia lanjut. Sebelum mangkat, sang Adipati berpesan agar ia dimakamkan di sebelah utara Kadipaten yang berbatasan dengan Kadipaten Bangir. Masyarakat Blora menyebut makam Adipati Ngati dengan sebutan Ngati Purwo, yang berasal dari kata Ngati, yaitu nama bupati yang dimakamkan, dan kata Purwo yang berarti pemula. Sebutan tersebut dimaksud untuk mengenang Adipati Ngati sebagai pemula pendiri Kadipaten Blora yang sekarang menjadi Kabupaten Blora. Demikian kisah singkat tentang asal-usul Blora. Terima kasih bagi Anda yang sudah mengikuti ceritanya dari awal hingga akhir. Tidak lupa kami mengingatkan bagi Anda yang suka dengan cerita ini untuk klik tombol like, dan bagi Anda yang tidak ingin ketinggalan video dan cerita kami selanjutnya, silahkan klik tombol subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu.